Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas dan mengupas tuntas tentang keutamaan kandungan surah Al-Fajr. Ternyata surat ini cocok buat teman-teman yang sedang merasa tidak baik-baik saja. Nah, sebelum itu, izinkan saya membacakan Al-Quran surah Al-Fajr dari ayat 1 hingga ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عسر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Saat ini, kesehatan mental merupakan isu yang sangat disorot. Generasi kita semakin melek akan urgensi menjaga kesehatan, bukan hanya secara fisik, namun secara batinnya atau mental. Islam melalui Al-Quran yang merupakan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kita, juga telah membahas mengenai konsep kesehatan mental ini. Secara spiritual, kesehatan mental datang dari ketenangan yang kita rasakan secara batin. Islam menyebutnya dengan istilah nafsul mutmainnah, yang terkandung dalam Al-Quran pada surat Al-Fajr, ayat 27-30. Muslim yang memiliki mental yang sehat dapat digambarkan sebagai muslim yang memiliki kesadaran akan fitrahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi semata, memiliki jiwa yang tenang dalam menghadapi segala musibah dan problem dalam hidup, juga mampu menjalin interaksi yang baik dengan lingkungannya, karena sejatinya mental yang sehat adalah bagaimana jiwa yang mutmainnah, jiwa yang rodiah atau meridoi, dan jiwa yang mardiah atau diridoi itu dapat terintegrasi sampai seorang muslim itu mendapatkan tempat yang hakiki, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan dalam Al-Quran Surah Al-Fajr tertuang pada ayat 27 hingga 30 yang membahas mengenai an-nafs al-mutmainnah yang berarti jiwa yang tenang. Seruan dalam ayat tersebut terasa sangat dekat dan mendekap kita yang sedang merasa tidak baik-baik saja. Dalam ayat tersebut Allah berfirman yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pada ayat ini juga dijelaskan hubungannya dengan hari akhir, yang mana dalam sebuah ungkapan dari sahabat Rasulullah SAW Amr bin Al-Ash dalam hadis mauquf menyampaikan, apabila seorang hamba yang beriman akan meninggal, diutus Tuhan kepadanya dua orang malaikat dan dikirim beserta keduanya suatu bingkisan dari surga. Muhammad Al-Syaukani dalam tafsirnya Fath Al-Qadir
menyebutkan bahwa mutmainnah adalah ketenangan yang tercipta karena menjadi buah dari keimanan yang kuat dan mengesahkan Allah sampai dalam lubuk terdalam, hingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Dan dalam tafsir Lubab al-Ta'wi fil Ma'ni al-Tanzil, Al-Baghdadi juga menjelaskan bahwa makna an-nafs al-mutmainnah adalah jiwa yang tetap pada keimanan dan keyakinan, membenarkan firman Allah, meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, tunduk serta taat kepada perintah Allah, ridho dengan ketetapan kodok serta takdir Allah, yang selamat dari azab Allah, yang selalu tenang dan damai dengan terus berzikir kepada Allah. Ayat-ayatnya menyampaikan pesan tentang an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang, yang merupakan hasil dari keimanan yang kuat, ketakwaan, keyakinan, dan kesucian. Jika ia mendapatkan musibah, ia ridho pada takdir Allah, dan jika kehilangan sesuatu, ia tidak berputus asa. Bahkan jika ia mendapatkan nikmat, tidak lupa diri, ia senantiasa berada dalam sikap sabar dan syukur. Di dalam Al-Quran, kita kerap menemukan ragam sumpah yang diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Fajr, Allah bersumpah pada ayat ke-1 sampai ke-4 dengan bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, walailin asr, malam yang ke-10, wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil, dan yang terakhir walaili idza yasr, dan malam apabila telah berlalu. Dengan bersumpah tersebut, Allah ingin menegaskan pesan yang ingin disampaikan pada ayat berikutnya bahwa orang yang mau menggunakan akalnya harus mengerti bahwa Allah Maha Kuasa mengadakan, memelihara, menghidupkan, dan menghancurkan apapun yang ada di alam ini. Oleh karena itu, mereka seharusnya beriman dan berbuat baik. Selanjutnya, kami akan mengisahkan tentang kedurhakaan kaum Ad. Berawal dari diutusnya Nabi Hud alaihissalam di tengah kaum Ad yang tinggal di Al-Ahqaf, kaum Ad tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala peninggalan nenek moyang. Selain itu, kaum Ad dikenal sebagai bangsa yang suka menyiksa secara kejam dan menyispi. Nabi Hud alaihissalam kembali menyeru agar kaum Ad segera bertaubat, namun tidak digubris oleh mereka, sehingga azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Awan yang semula dikira akan mendatangkan hujan, ternyata mendatangkan angin topan, yang memporak-porandakan kaum Ad yang diibaratkan seperti pohon kurma yang telah lapuk. Karena azab tersebut, tidak ada kaum Ad yang tersisa. Semuanya binasa karena angin topan tersebut, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Hud alaihissalam. Surah Al-Fajr mengajarkan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan peringatan akan nasib orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Ayat-ayatnya menyampaikan pesan tentang an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Surah ini juga mengisahkan tentang kejatuhan kaum Ad yang sombong dan durhaka, serta menekankan pentingnya kembali kepada Allah dengan hati yang ridho untuk masuk dalam golongan hamba-hambanya yang baik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual, serta memperkuat iman dan takwa sebagai fondasi untuk mencapai ketenangan jiwa. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.